Oke. Hari ini kita ketemu Red setelah kita lama banget ya gak ketemu ya kayak Ada 2 bulan, kita tuh ketemu di tengah jalan. oh iya. Dilalah kok ada orang ganteng gitu. Oh, ternyata guru saya sendiri gitu kan. Loh, masa guru sih? Bukannya kita itu sohib ya dari semenjak kita dilahirkan ya? Oh iya. Kadang-kadang tuh aku lupa ternyata kita tuh sebelahan di rumah sakit. Aduh, tapi Ya gitulah. lemengo aja kebangetan ndak suarane ra mlebu. Oh ngono ya. Heeh. Iki suarane kudu piye carane kudu masuk Pak Eko. Oke, sakjane. Oke, sebetulnya kita hari ini eh, di luar rencana sih sebetulnya. Jadi sebetulnya dhewe iki kan ora direncana untuk ngobrol-ngobrol lewat apa ki jenenge apa pot. Pot. Ngerti ku ming pot tanaman. Tanaman. Bulane iki podcast ana podcast ala-ala pengrawit lah ya, ngono ya. Ya ngono. Jadi ini acara yang spontan karena cuma ngobrol lewat WA. Gara-garanya apa? Coba yang menjadi gara-gara? Yang jadi gara-gara tuh jadi Ini. ini harus Tunjukkan ke kamera. Inilah yang menjadi gara-gara kita ketemu. Terus kita kemudian yuk ketemuan yuk daripada ngopo gitu kan. daripada apa meratapi nasib. Ini aku pegang boleh ya? Oh boleh. Jadi ini Wong ora keramat. jadi gini guys. Ini ada buku nih, ada sumber nih. Saya aja jujur aku belum pernah ngerti nih buku ini ketika kemarin Redian itu, Mas pernah mensitasi buku ini belum? Terus aku lihat foto kiriman di WA, judulnya aja Over the Gamelan. Ini basa Londo gitu ya, Betul. bahasa Belanda. Di sini tertulis Jakub N. Wignya Rumeksa. Rumekso, Surakarta ya? Yes. Surakarta. Dari Surakarta. Dicetak, diterbitkan tahun 1913. Ini luar biasa karena kalau menurut saya ini jelas sepanjang yang saya tahu saya belum pernah membaca, kalaupun mungkin dulu pernah mengerti judul terjemahnya, hanya judulnya. Tetapi ini kan dalam bahasa Belanda ya, dan ternyata isinya itu aksara Jawa semua. Nah, ini menarik menurut saya, jadi kenapa kemudian kita coba pengen pengen ngerti langsung bukunya seperti apa, tapi ora mung judulnya ora mung nonton buku tok, tetapi kita bisa mungkin sedikit ceritanya kan Redian ini kan rada lumayan kemampuannya untuk membaca aksara Jawa gitu loh. Ayo secara lulusan kampus utara atau jadi Instansi sebelah. instansi sebelah. Iki ket mora dinggo Ya. Oke, Red. Kira-kira nek sing apa yang ada di bayangannya Redian, konten buku ini kira-kira tentang apa? Mungkin kamu udah nyolong itu apa ya? Sudah apa namanya? Sudah nyoba bocorin gitu Iya, ya. iya gitu. Ya, jadi kan apa namanya? Ini juga gara-gara saya tuh kan suka banget yang ngelihat buku-buku kuno terus dilalah. Saya tuh sok berpikir ada nggak sih buku-buku lama aksara Jawa tapi membahas tentang gamelan. Terus dilalah apa kenalan saya tuh dari Sukoharjo tuh dilalah kok ini tak lihat judulnya kan pasti beraksara Jawa ya. Kadang-kadang orang nggak nyadar ternyata ini kontennya tentang gamelan. Nah, iya. Terus akhirnya wah ini spontan harus saya beli gitu, terus akhirnya sudah barangnya sudah Berarti kowe sampai sini. coba diulang. Gimana? Tadi kamu dapat ini dari Kolektor. terus Dan emane banget kolektornya juga nggak bisa baca. nggak bisa baca dan Judulnya mungkin dalam aksara Jawa. kolektornya mungkin juga merasa iki buku ini mungkin tidak terlalu penting dan mempengaruhi hidupnya kali ya. Jadi Betul. Yang penting ya namanya aja penjual ya. Jadi betul. mau kontennya Iya. apa, mau itu yang penting cuan gitu ya. Berarti kamu beruntung, ya toh? Kamu beruntung karena kemudian buku ini bisa sampai ke tangan Mas Redian. Dan ketoke sepertinya menarik kalau ini kemudian di ditranslasi ya. Betul.
dialih aksarakan terus kemudian dibagikanlah nanti isinya itu sebetulnya apa. Karena kan kita ini selama ini kan bisanya mung curiga toh. Kita bisanya curiga kadang-kadang ngelacak banyak hal tentang seni budaya kita. Kita kekurangan sumber. Ternyata wah jauh banget. Leiden. Wah, Betul. pusatnya di sana ya. Iya, Iya, kebanyakan. itu kan ironis sekali kan. Iya, Nah, ya ini gitulah. Aku juga mau ngomongin ini juga. kenyataannya kan begitu memang ya. Iya, kita perlu lapang dada lah daripada kita nggak tahu apa-apa kan. Ayo. Walaupun agak pahit-pahit sedikit ya nggak masalah ya kan. Dikasih bumbu nggak apa-apa. Oke. Yo pedes, asam manis. Berarti bagaimanapun, apapun kondisinya, apapun keadaan kita ya mari kita syukuri. Yes. Ya dalam kondisi yang seperti saat ini, yo tidak pakai mimpi toh kemarin menemukan buku ini. Enggak. Jadi memang sudah sudah jalannya. Ya, dan ini kalau saya percaya, Red, segala sesuatu tuh kalau orang Jawa bilang pulung. Pulung itu ya nek memang sudah beruntung mendapatkan itu ya biasanya apa-apa yang sesuai dengan satu keinginan kita atau mungkin yang kedua harapan kita, cita-cita kita, bidang kita. Itu kadang-kadang kalau kita tulus ikhlas dan mau mencari ya datang sendiri-sendiri dengan sendirinya kan ini mana kamu bayangke atau kamu berangan-angan gitu ya. suatu hari aku ketemu kolektor sing punya buku aksara Jawa bosone Ngomong kayak Londo. gamelan. Nah, tentang gamelan. Enggak mimpi toh? Iya, Iya, tetapi kalau memang ya wis karena saking tresnane ro gamelan ya pencarian kita kan enggak pernah ada akhir ya. betul sekali. Redian main gamelan tuh mulai usia berapa? Gamelan Jawa iki. Ini kalau aku mulai main gamelan tuh waktu aku usia 17 tahun, 16 tahun gitu. Masih muda sekali. Emang sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya sih sensor ya, sensor. Tit gitu. Oke. Gitu. Jadi semenjak remaja wis tertarik gamelan terus kemudian Bina awalnya De Brito ya? Betul. Jadi Awalnya De memang- Brito. Tapi sebelum De Brito dulu kayaknya belajar nari toh. Betul. Pujo Kusuman ya. Wah, betul Oke. Pokoknya tarinya jangan sampai tari gagah ya. Wah, betul sekali. Bukan aku banget gitu. Pokoknya Mas Redian itu spiritnya itu alusan. Wah, alusan. Jadi dulu saya kenal dia juga masih SD, SMP? SMP. SMP. kelas Saya 2. menjadi siswa pada waktu itu ya remaja lah gitu kan, remaja. Sampai sekarang masih remaja. Waktu itu sambil pacaran saja nih. Sambil pacaran sama mantan saya yang sekarang menjadi Oke. istri saya. Nah, aku tahu persis Redian tuh dari kanak-kanak, ora kanak-kanak banget sih ya. Dari SMP ya. SMP kelas 2. Ajar nari kemudian De Brito masuk gamelan Gang Sakukila terus itu berlanjut terus yo sampai kemudian UGM pun nggak jauh-jauh dari itu ya, UKM gitu Masih kan, UKM. pastilah itu. Kemudian ini ceritanya kan wis lulus gitu ya ta? Gitu. Arab S2 saja mau lanjut S2 aja mesti milih-milih mana ya perguruan tinggi yang ada gamelannya kan pasti gitu kan. Betul. Kalaupun mau di luar negeri di mana ya Mas Anon yang ada gamelannya gitu kan mesti. Nggak pernah kan bisa lepas dari yang namanya gamelan. Pencarian kita dari semenjak kita jatuh cinta kemudian kita menekuni sebagai bagian dari hidup kita seperti nggak ada batasnya ya, bener ya? Betul sekali. Ya kadang-kadang bumbunya seperti ini. Gabrus gitu ketemu orang punya buku kuno nih tentang gamelan. Ini menarik. Isinya apa? Belum tahu. Mas Redian apakah bisa mencuplik satu halaman Bisa banget. di awalnya mungkin? Nah, tapi mungkin kalau buat teman-teman sekalian ya. Jadi Kak, aku sudah sekilas
membaca trailernya gitu ya. Oh Jadi trailernya. memang Wah, dadi nek maca buku ngono ki terus ana gambare wah, kaya film-film Hollywood. kayak langsung terbayang. Oh my god. Gitu. Oke, Coba kamu ulangi lagi bilang oh my god. 1, 2, 3. Oh my god. Oh my god, this is very interesting. testing. Kok iso dadi malih ya? Kayak banget ya. Oke, silakan ceritakan. Jadi apa namanya memang kalau di sini ini memang saya kira dua orang, ada satu bule, satu orang Jawa ya, namanya Jacob dan Wignya Rumakso. Jadi ini memang mereka ini dari Surakarta dan mencoba untuk mengulik ya basic-basic mengenai gamelan, bahkan berkaitan dengan instrumen-instrumen dan juga kaitannya dengan gending-gending. Dan memang kalau saya melihat memang ini basicnya, saya kira tidak masalah ya dari manapun, ini memang basic dari Surakarta. Iya. Tetapi ini menarik sekali karena di sini ada 28 bab ya. Jadi kalau saya sendiri sudah mencoba untuk membaca salah satu bab ya, jadi ada Loh, wis tak bab toh? Tak pikir baru 1 lembar. Gila itu baru berapa hari sudah 1 bab dia. iya, jadi salah satu babnya ini ada Pulang Kapisan, ini tentang apa ini? si Sabar. iki nek maca aksara Jawa iki jan kudu rada ngene sithik nah. Oh iya, oke. Iya ra apa-apa. Bab nabuh gamelan. Nah, Oke. nah, nanti di sini teman-teman sekalian akan tahu yang namanya patet. Hmm. Nah, nanti patet itu seperti apa, lalu wilahan yang berkaitan seperti apa, mengapa disebut dengan Itu memang dalam bab cuplikan bab 1 itu memang wis ngomong ke sudah apa namanya mengantarkan kita pada arahnya ke patet gitu. Oh, Ke sangat. teknik ya. Iya, jadi Patet dan teknik ya. Ini iya, oke. jadi ada nanti kaitannya dengan toto cara neng nabu, kemudian tentang instrumen, bahkan Oke. instrumen rumit pun ada. Jadi Oke. membicarakan rebab, Masih. suling. Iki menarik. Kita belum membaca terlalu jauh ya, tetapi gini-gini. Setauku, sepanjang aku belajar kerawitan ini kan tulisan-tulisan tentang kerawitan ini maju banget kan di 1960-an. 70 ini kemudian Pak Marto Pangrawit dan teman-teman kemudian mulai menulis banyak hal yang sangat mendasar dalam pengetahuan kerawitan. Ini tahun 1913 tuh. Betul. Tahun 1913 ini ternyata sudah ada yang menulis sejauh itu. Betul Sudah sekali. mencoba menerangkan, memperkenalkan ini tidak hanya ini sekedar ini gamelan musik surga. Tidak ya, Betul. tapi ini sudah langsung sampai jauh ya ke Iya. patetnya, ke teknik mungkin apa lagi yang mungkin bisa kamu cuplikkan? Dan ini memang kalau saya melihat ya, ini saya mencoba untuk mengcompare gitu ya. Memang benar yang dikatakan Mas Anon, buku-buku tentang gamelan rata ya membicarakan mitologis. Sedangkan kalau kita melihat buku ini buku yang sangat ilmiah kalau saya melihat ya. Karena di bab-bab awal saja sudah membicarakan definisi. Iya. Gending itu apa, kemudian kenapa disebut dodo, kenapa disebut gulu. Tapi ini bukan penafsiran yang sifatnya pasemon dan sebagainya, tapi kita bisa melihat dari refleksi kehidupan kita sehari-hari. Wih, gila. Ini luar biasa ya. Berarti tahun 1913 itu sudah memaknai karawitan itu lebih luas lagi ya. Betul. Lebih luas lagi ya. Tidak hanya sekedar ini bunyi-bunyian tetabuhan, gongso, tembogor, joso, terus terdiri dari sekian instrumen saja. Kemudian kalau dibunyikan lagunya ini gendingnya namanya ini. Ternyata enggak ya. Tidak. Udah jauh banget ya. Betul. Aku jadi ingat nih. Masuk akal kemudian ketika kalau nggak salah ya nih Purbawinatan. Ini kaitannya dengan Kinanti Pradonggo. Dalam Kinanti Pradonggo itu kan itu gila banget tuh di zaman itu loh. Di zaman itu nyondro menyanjung estetika atau keindahan suara gamelan itu dengan sastra yang tarik-tarik gitu loh. Betul. Jadi di situ ditegaskan bahwa semuanya ini imitating, jadi kayak mengimitasi suara alam sebetulnya. Jadi suling itu ya seperti gesekan dapuran pring itu yang suaranya tulat-tulit seperti itu. Kemudian suara
kempul itu seperti suara anjing. Loh, Oh, heeh. gonggongan anjing itu. Bung, bung. Iya itu, katanya seperti itu. Kemudian bunang, barung, lir opo. Kemudian rebab. Rebab itu kan dicondro seperti indahnya suara sendaren itu loh, sendari. Oh, sendaren Kalau yang orang biasa layangan layang-layang itu ya. itu, Oh, itu iya kan iya suaranya iya. Gitu ya. selembut itu. Jadi kadang itu masuk akal. Kemudian kalau buku ini di tahun sekian 1913 juga sudah mengulik karawitan juga lebih dari sekedar seni suara gitu loh. Betul. Ini masuk akal sekali kalau tadi Redian sudah mengatakan ini dilihat dari introduksinya di bab 1 aja ini kok kayaknya ilmiah sekali gitu ya, Iya, ilmiah sekali. Ini betul. saya rasa cukup menarik untuk kita pelajari Mas Redian. Harus. Nah ini tugas Anda nih tolong ditranslasi dulu ya. Siapa? Nanti kalau sudah jadi Bapak dikasih ya. Siapa? Ini sangat penting Mas Redian karena gini Mas Redian. Kita tuh masih kekurangan sumber. Oke. Ya, bagi yang teman-teman menggemari gamelan dan karawitan, kemudian belajar gamelan, mungkin step pertama ya keterampilan itu mesti nomor 1 ya kan. Betul. Ketika belajar gamelan pertama pengennya wah nafsu banget. Yang ini udah bisa pengen yang itu, wah ini udah bisa aku pengen coba yang itu. Tapi kalau sudah levelnya sekian, biasanya sudah mulai mencari-cari hal yang tidak tampak oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Yang penting nggak nyari virus itu. Wah itu jangan. Ya biasanya kemudian kita akan mendalam ini karena ya itu tadi di sini juga disinggung kok. Ini kan kalau lebih jauh lagi konteksnya tentang kehidupan manusia sebetulnya. Ji, betul. Berkarawitan itu kan intinya kan begitu kan. Mm-mm. Aspek lainnya yang lebih menempatkan kerawitan ini lebih manfaat, ya kan? Untuk semesta ini kan karena belajar gamelan semakin mendalam kemudian hikmahnya itu loh. Yes, betul sekali. Apa jenenge nek intine apa? Was. Wosing karawitan itu sebetulnya itu dan itu mungkin sudah desainnya nenek moyang kita Betul sekali Mas. menciptakan mainan karawitan yang tidak sekedar mainan biasa. Didengerin ya enak. Tinggu main barengan itu juga asik gitu loh. Yes. Untuk sosial media juga asik. Tapi ternyata di dalamnya, aduh, kedalamannya kita nggak bisa nyampe terus nih dasarnya sampai mana gitu. Betul. Bahkan kayak apa ya? Ini aku sendiri sering mengalami kayak sering berjalannya waktu kayak ada aja yang bisa dikaji. Apalagi dilalah saya berkecimpung di bagian sastra gitu ya. Jadi mencoba untuk sekiranya sedikit membuktikan bahwasanya ini memang keluhan dari dulu dari Mas Anon juga pernah ngomong karawitan tuh asumtif gitu ya. Jadi karawitan tuh hanya penuh dengan isu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya ada sekali banyak literatur tentang pergamelanan dan itu memang perlu ada efforts untuk mengkaji. Ya salah satu yang hal sederhana memang beraksara Jawa. Bahkan ini saya sedikit memberikan trailer ya supaya para pemirsa ini penasaran ya ternyata. I don't know ya. Mungkin orang-orang di sekitar kita ini taunya selendem itu cuma satu jenis ya. Iya. Ternyata selendem tuh ada 2 jenis. Dua. Ada 2 jenis. Jadi bahkan ada ini pun klasifikasinya juga menurut fungsi gitu ya. Jadi ada selendem yang digunakan untuk gamelan ageng dan ada juga selendem untuk gamelan alit. Dan ini saya sendiri sebagai orang awam di karawitan saja, di sini juga dijelaskan deskripsi bentuknya seperti apa. Oh ya? Iya. Padahal di zaman sekarang ketika saya niteni klasifikasi dari selendem itu sendiri, ternyata banyak pengrajin karawitan sekarang malah banyak produksi selendem gamelan cokean. Oh iya. Dan itu sudah sumrambah kemana-mana. Iya betul. Karena mungkin orientasinya sudah lain ya. Mungkin simplifikasi menuruti selera pemesan juga ya mungkin ya. Bisa jadi dan ternyata tentang penataan wilahan pun berbeda. Oh gitu. Iya. Nah itu Menarik ini. satu hal di bab 1 saja sudah mencengangkan gitu ya. Kita kok sepertinya menarik ini kita bakal ketemu hal-hal baru. Mungkin bukan baru sebetulnya.
Hal-hal yang belum terkuak gitu ya. Hal-hal yang belum terkuak di balik yang biasa tersaji. Nah, Betul kita kan sekali. biasanya kan wis dicepai, tersaji semua ya. Ini belum tersaji, oh bahkan ini juga datangnya dari suatu peristiwa yang tidak terduga, ketemu dengan kolektor kemudian dibeli dengan harga yang mungkin tidak terlalu oh, mahal ya, orang murah banget ya. Ya betul. Tapi rahasia ini disensor makanya. Harganya Yes. berapa? Tit, gitu. Oke, saya rasa begitu ya. Kita hari ini mencoba untuk Memberikan wacana. ya hari ini kita mencoba untuk memberikan wacana dari yang belum terkuak, Betul. dari di antara yang sudah tersaji. Yes. Ini judulnya apa kita? Yang belum terkuak di antara yang telah tersaji. Tersaji. Over the gamelan.